Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na ma'ana wa 'allimna wa anfa'na fi sirri sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma qina lana Bayanu hakikatil akli wa aqsamihi, penjelasan definisi akal dan pembagian akal. Penjelasan hakikat, deskripsi ataupun definisi ta'rif akal, dan kemudian pembahagian akal. Ya'lam, ketahuilah anna nasa, para ulama, ikhtalafu, berbeda pendapat fi haddil akli, mendefinisikan tentang akal wa hakikatihi, dan isi daripada akal itu. Wadhahanal akfarun, dhahana bermakna ghafala, dan banyak para ulama ataupun para pengkaji menunaikan angkau di hadal isim, dari yang namanya akal itu mutlakun secara mutlak ala ma'anin mukhtalifah, padahal sebenarnya akal itu memiliki makna-makna dan definisi yang berbeda-beda. Ghafala. Fasal dhalika, maka jadilah perbedaan mereka itu sama mukhtilafihim, menjadi perbedaan pendapat di antara mereka atau berseberangan. Wallahul kashiful ghita'a fihi, tapi para orang-orang yang membuka selimut ketidakfahaman menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Annal aqla, bahwa akal itu ismun adalah satu nama, yutlaq bil isyraki ala arba'ati ma'anin, satu nama yang memiliki empat makna. Satu nama yang memiliki empat makna atau empat definisi. Kama, sebagaimana yutlaqu ismul ain, nama sebuah benda, mathalan, seumpama ala ma'anin iddatin, satu nama itu memiliki beberapa makna yang berbilang-bilang. Wa ma yajri hadzal majra, dan tidaklah berlaku ini, fala yanbaghi ayatun bi jami' aqsamihi haddun wahidun bal yufrad kullu qismin bil kashf anhu, maka tidaklah semestinya ayutlaq di jami' aqsami had, meminta definisi pada setiap satu daripada macam-macam akal itu, bal yufrad kullu qismin bil kashf anhu, tapi memang setiap nama itu memiliki makna yang berbeda-beda yang mesti dituntaskan atau dibukakan. Makna akal yang pertama, fal awwal, karena kita sering mengatakan akal fa'tabiru ya ulil albab, albab itu adalah akal, ya kan? Kemudian apakah akal itu sebenarnya, ya kan? Kamu sih nggak pakai akal, orang dewasa dikatakan sudah berakal, gitu kan? Kemudian akal itu adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dengan binatang segala macam. Nah, ini akan jelas semua bahwa apa sebenarnya yang dikatakan dengan akal menurut investigasi dan penjelasan para ulama-ulama sufi. Ghazali mengatakan al-fal awwalu, karena katanya akal itu memiliki empat makna. Maka makna yang pertama, fanya itu adalah fa tafriyah, itu fa untuk mencabang-cabangkan, karena tadi dia menjelaskan bahwa akal itu memiliki empat makna. Fal awwalu al-wasf alladhi yufariqul insana bihi sa'iral bahaimi wa huwa alladhi ista'adda bihi liqabulil ulum an-nazariyah wa tadbir as-sina'ati al-khafiyyah al-fikriyah. Definisi pertama, akal itu adalah sebuah sifat alladhi yufariqul insan, yang dimana sifat itu membedakan manusia, atau boleh yufariqul insanu bihi sa'iral bahaimi, yang dengan sifat itu maka manusia membedakan, atau yang paling pas bacanya yufaraqul insanu bihi sa'iral bahaim, yang dengan sifat itu maka terbedakanlah antara manusia dengan seluruh binatang. Wa huwa alladhi ista'adda bil qabulil ulum an-nazariyah wa tadbir as-sina'at al-khafiyyah al-fikriyah, dan dialah yakni si akal ista'adda bihi, yang disiapkan atau diciptakan Allah Subhanahu wa taala li qabulil ulum an-nazariyah, sehingga manusia bisa menerima ilmu nazari, wa tadbir as-sina'at al-khafiyyah al-fikriyah, dan bahkan bisa menerima segala proses-proses yang tersembunyi yang membutuhkan fikiran untuk menuntaskannya. Karena ilmu itu dibagi kepada dua, ada ilmu doruri, ada ilmu nazar.
Adapun yang dimaksud dengan ilmu daruri itu adalah ilmu yudrikul aqlu dunal hajah ila tafhir wastidlal. Kal ilmi bi anna an-nar muhriqatun, itu ilmu daruri, yaitu ilmu yang dimana akal bisa mencapainya tanpa butuh kepada fikir, tanpa butuh kepada dalil. Contohnya seperti pengetahuan kita bahwa api itu panas dan bisa membakar, nggak perlu difikirkan itu saja. Ya kan, nggak perlu kita cari, nggak perlu kita investigasi, nggak perlu kita ikhtiar. Siapapun tahu, jangan kita kucing juga faham. Itu namanya adalah ilmu daruri. Ada ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu adalah ilmu ladzi, sebaliknya adalah ilmu yuqtamadu 'ala al-fikri wal istidlal, yaitu ilmu yang membutuhkan fikir dan istidlal, perlu waktu, ikhtiar, investigasi segala macam. Seperti ya kan, ilmu tentang arah kiblat, seperti ilmu tentang rumus trigonometri, seperti ilmu tentang bahwa seluruh alam ini adalah ciptaan Allah dengan dalil-dalil yang mesti kita cari. Itu namanya ilmu nadhari. Dan yang bisa melakukan itu hanyalah manusia yang Allah berikan satu sifat yang dikatakan dengan akal. Sehingga binatang nggak bisa membedakan, ya kan? Bagaimana cara menghitung ilmu falak? Bagaimana 8 kali 8 itu bisa menjadi 64 contoh, 9 kali 9 sama dengan 81 contoh. Binatang tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena Allah tidak membekali mereka satu sifat yang dikatakan dengan akal. Akal itulah yang bisa membedakan. Makanya akal itu adalah organ tubuh atau makhluk Allah yang paling mahal harganya. Sehingga dikisahkan banyak para ulama-ulama bahwa akal lah yang bisa memberikan pengakuan tentang Tuhan. Nah, ketika Allah Ta'ala ciptakan akal dan nafsu dalam kitab Nuzul Al-Majalis, bahwa Allah katakan man anta wa man ana, maka akal yang mengenal Allah mengatakan antallah wa ana abduka. Tapi nafsu yang tidak memiliki akal dia katakan anta ana. Maka akal itu adalah sifat yang Allah berikan atau Allah Ta'ala ciptakan, kemudian diamanahkan kepada manusia sehingga manusia bisa ista'adda bi qabulil ulum an-nadhariyah, menerima ilmu nadhari, dan bahkan bisa memikirkan segala proses-proses yang tersembunyi yang membutuhkan al-fikriyah. Wa huwa alladhi, inilah aradahu al-Harith bin Asad al-Muhasibi, yang didefinisikan oleh si Harith bin Asad al-Muhasibi. Siapa ini Harith bin Asad al-Muhasibi? Muhasibi itu adalah di Baghdad. Beliau seorang ulama sufi dan beliau seorang pemerhati tentang tasawuf dan ilmu nadhari. Salah satu karangan beliau yang terkenal adalah Ar-Risalatu bi Huquqillah, dan beliau lahirnya pada tahun 170, wafatnya pada tahun 243. Berarti beliau lebih tua, Imam Syafi'i lebih tua daripada beliau 20 tahun. Karena Imam Syafi'i lahirnya adalah 150 dan beliau lebih muda daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i lebih tua 150, ini 170. Dan Imam Ahmad bin Hanbal lebih tua daripada beliau cuma 4 tahun. Karena 6 tahun. Karena Imam Ahmad bin Hanbal lahirnya pada tahun 164, gitu ya. Nah, lebih tua Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, wa huwa alladhi arada al-Harith bin Asad al-Muhasibi haitsu qala fi adil aqal. Definisi beliau tentang akal adalah annahu gharizatun. Akal itu adalah insting atau naluri bawaan lahir. Yutahayya biha idrakul ulubin nadhriyah, yang disiapkan atau diciptakan Allah supaya dia bisa menerima ilmu-ilmu nadhari. Makanya kalau dijelaskan tentang ilmu nadhari kepada orang yang nggak punya akal, nggak bakal nyambung, nggak bakal paham, ya kan? Nah, kenapa kalau ada orang ketika kita menjelaskan ilmu kemudian dia salah paham, akhirnya tersinggung, nanti akan masuk pada definisi akal yang selanjutnya. Dia punya barisan akal, ya kan? Tapi nggak punya tingkatan akal yang selanjutnya. Karena akal itu nanti ada 4. Ini akal yang pertama, ada akal bawaan lahir. Dan ini masih mentah. Kita mesti memproses ataupun mengedukasi dia supaya naik dia levelnya ataupun kelasnya, sehingga nanti akal itu yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akal itu yang bisa menerima ilmu tauhid. Nah, makanya kalau akal yang ini siapapun punya, tapi yang dekat dengan Allah ataupun yang bisa hadir kepada Allah itu mesti memiliki akal yang sudah terbiasa ada diedukasi sehingga naik kepada level yang selanjutnya. Nanti akan kita bahas di definisi akal yang kedua, ketiga, dan keempat. Maka kata Imam Al-Muhasibi adalah definisi yang pertama ini akal adalah gharizatun, yaitu naluri ataupun insting bawaan, yutahayya biha idrakul ulubin nadhriyah, yang dimana dia fungsinya adalah untuk bisa menerima ataupun mendapatkan mencapai ilmu-ilmu nadhari. Wa ka'annahu, maka perumpamaannya, ilustrasinya kata Imam Al-Muhasibi, nurun, akal itu adalah sebuah cahaya, yuqdhafu fil qalbi, yang dimasukkan Allah, yang dititipkan Allah ke dalam hati seorang manusia.
Makanya kalau akalnya nggak ada, bagaimana dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena akal itu adalah tadi yufarak, ya kan, atau yufarik, pembeda antara manusia dengan binatang, yang dimana manusia bisa menerima ilmu nadhari, bukan cuma ilmu dururi saja. Kalau binatang bisa menerima ilmu dururi. Maka oleh demikian, wa ka'anna unurun yudhaf fil qalbi, maka akal itu seumpama cahaya yang Allah Ta'ala tembuskan ke dalam hati seorang manusia. Bihi yusta'addu li idrakil asya', karena sebab akal maka manusia bisa mencapai, memahami, menanggapi segala sesuatu, ya kan? Bisa bikin pesawat, akal, ya kan? Bisa nyampe ke Mekah, akal. Wala yunsaf man angkar hada, atau boleh wala yunsifu man angkar hada waradul aqal ila mujarrad ulum dururiyah, dan tidaklah adil bagi orang yang mengingkarkan tentang definisi ini, dan kemudian orang yang mengingkarkan ini mengatakan bahwa akal itu semata-mata hanyalah untuk ilmu dururi. Nggak mungkin dia, ya kan? Nah, mungkin karena dururi itu bila tisab pada ikhtiar, nggak perlu. Makanya yang tahu bahwa api itu panas dan bisa membakar bukan cuma kita. Coba kucing kau dekatkan api, dia lari. Ya kan, kenapa? Dia punya akal, dia punya goriza, insting, ya kan? Insting yang hanya untuk dururi. Tapi kalau kucing kita tanya berapa 8 kali 8, nggak tahu dia. Kenapa? Karena dia nggak punya insting nadhari, dan gitu kan? Dia nggak punya akal untuk nadhari maksudnya. Fa indal ghafila, maka orang yang lalai itu anil ulumi, dari ilmu, nggak mau cari ilmu maksudnya, wan naim, bahkan orang yang tidur, yusammayani akilin, kedua-duanya dinamakan orang yang berakal. Bi'tibari wujudi adil gharizah, karena pun kalau mereka tidur dan lalai, bukankah mereka punya insting bawaan fihima, ya kan? Ma'afaq bil ulum, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena memang bawaan lahir. Jadi dia tidur pun tetap aja namanya punya akal, ya kan? Makanya kan kalau kita sambungkan dengan kajian dalam kitab Bughiyah, bahwa ketika berkokok ayam yang ada di bumi itu karena dia mendengarkan ayam yang ada di bawah arsy, ya kan? Membangunkan orang-orang yang tidur. Waliyakumil qa'imun waliyakumil musallun udhkur ayyuhal ghafilun, ya kan? Kenapa dia menjadikan? Karena si ayam ini tahu bahwa manusia itu punya gharizatul aqal. Kalaupun dia dalam keadaan tidur, tapi dia punya akal yang bisa menerima dan bisa mendengar, supaya bangkit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ayam ini enggak membangunkan ayam? Kan gitu kan? Ya ayyuhal ayam. Udhkur, ya kan? Ayyuhal ghafilun. Kenapa? Karena enggak punya ghariza untuk menerima nadhariyah, ya kan? Makanya mukallaf itu ataupun hukum mukallaf hanya diberikan kepada orang yang berakal. Karena bagaimana dia akan memikul beban atau kewajiban sementara akalnya tidak ia miliki. Wa kama anna al-hayata gharizatun bi ayyutahayyul jism bil harakatil ikhtiyar wal idrakat hissiyah. Maka sebagaimana yang namanya hidup itu merupakan sebuah naluri bawaan atau insting yang mengakibatkan jisim itu bisa bergerak, jisim itu bisa punya ikhtiar, wal idrakat hissiyah, dan jisim itu bisa melakukan hal-hal yang konkret, ya kan? Coba kalau udah nggak punya kehidupan mati, mana bisa gerak, Ustaz? Makanya kalau kita udah mati, nggak bisa mati sendiri, mesti dimatiin. Kenapa? Karena udah nggak punya insting atau gharizah untuk harokat. Udah Allah Ta'ala cabut. Yang bisa kita bisa bergerak itu karena ada ruh. Coba kalau ruhnya Allah Ta'ala cabut, maka berarti gharizatul hayatnya pun akan hilang. Sehingga ketika gharizatul hayatnya hilang, maka akan hilanglah yang namanya harokat wal ikhtiarat, ya kan? Hilang semua. Maka sepanjang ada yang namanya hidup, manfaatkan. Karena hidup kalau sudah pergi maka tidak akan pernah kembali, dan akan berganti dengan kehidupan yang selanjutnya. Makanya kata ahli ma'rifah dalam kitab Hilyatul Awliya, jaga 3 perkara, karena kalau dia sudah pergi tidak akan pernah kembali. Yang pertama adalah al-awqatu idza dha'at, waktu yang telah pergi tidak akan pernah kembali. Idza fatat, waktu yang telah luput tidak akan pernah kembali. 1 detik yang telah lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Yang kedua adalah as-siqatu, ya kan? Idza dha'at, kepercayaan orang kepada kita kalau sudah tercoreng tidak akan pernah kembali kembali. Karena sekali lanjut berujian seumur hidup tidak percaya, Allah masih kasih kepercayaan kepada kita umur. Kemudian yang ketiga adalah al-kalamu idza nutiqa, setiap kalam kalau sudah kita tentukan bukan milik kita lagi, nggak bisa kita tarik, Ustaz, mundur nggak bisa, ya kan? Itu sudah jadi konsumsi publik. Maka al-fikru qabla ar-ribihan an-nadam ba'da khusran.
maka hayat itu sama dengan akal, yaitu hayat juga adalah gharizah, sehingga dengan hayat maka manusia atau maka siapapun lah maksudnya bisa jisimnya bisa harakat dan bisa ikhtiyar wal idrakat isya. Fakadzalikal aqal, maka demikianlah akal, gharizatun bi'a tatahayya ba'dal hayawatil ulum an-nazariyah. Demikian juga akal adalah merupakan sebuah insting ataupun naluri yang kemudian dengan akal itu maka bisalah sebagian daripada hayawan-hayawan termasuk manusia maksudnya lil ulumin nazariyah untuk menerima ilmu-ilmu nazari. Makanya nggak ada sekolahnya orang gila, betul nggak? Yang ada rumah sakit gila, betul nggak? Nggak ada, kenapa? Apa yang mau disekolahin akal nggak punya? Ya kan dia nggak punya insting atau nggak punya wadah untuk menerima keilmuannya. Walau jaza ay yusawwa bainal insani wal himari fil gharizati wal idrarat al-isyah fayuqalu la farqa bainahuma illa anna Allah ta'ala yahkumu ijra' al-'adati yakhluqu fil insani uluman wa laysa yakhluqu fil himar wal bahaim. Walau jaza, andaikan boleh, ay yusawwa bainal insani wal himar fil gharizah, bahwa manusia dan himar sama-sama memiliki insting yang dinamakan dengan akal, ya kan? Wal idra'ah, sama-sama memiliki insting yang dinamakan dengan hidup maksudnya. Wal idrakatul isyah, dan mereka punya kehidupan sehingga bisa idrak secara konkret. Fayuqal, maka dijawab la farqa bainahuma. Memang betul itu bahwa insan dan himar sama-sama punya gharizatul hayat. Betul enggak? Tapi perbedaannya illa anna Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala yahkum ijra'al adah, menghukumkan proses sebuah adat yakhluqu fil insani uluman, yang dimana Allah menciptakan bagi manusia ilmu, wa laysa yakhluquha fil himari wal bahaim, dan tidak dititipkan akal itu kepada himar dan bahaim. Memang betul sama-sama punya gharizah yang dinamakan dengan hayat, tapi manusia punya gharizah akal, sementara bahaim wal himar tidak memilikinya. Makanya itu yang membedakan antara kita dengan binatang dan himar maksudnya. La jaza ay yusaw bainal himar wal jimar. Kalau begitu sama, himar dan benda padat atau benda mati itu juga sama, jumud, ya kan? Sama, fil hayat, sama-sama punya kehidupan. Betul nggak kayak? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ummu Aiman meriwayatkan dalam kitab Ni'matul Kubra bahwa ketika aku mengantarkan baginda Muhammad berziarah ke kubur ibunya, maka tidaklah aku melihat batu-batu yang ada di pinggir jalan kecuali mereka bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka punya kehidupan, tapi dalam konteks yang berbeda, betul nggak? Tapi sama-sama punya gharizah. Cuma apa yang membedakan antara himar dengan jimat, ya kan? Dalam gharizatul hayat. Wa yuqalu la farqa illa anna Allah Ta'ala azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla yakhluqu fil himar harakatin makhsusah, memberikan kepada himar itu harakat yang tertentu, bi'ukmi atau ya bi'ukmi ijra'il adah, sebagaimana semestinya yang terjadi. Memang sama-sama gharizatul hayat, tapi himar punya kekhususan yang membedakan dengan jimat, dengan binatang-binatang, dengan makhluk-makhluk mati atau makhluk-makhluk dia maksudnya. Jimat itu seperti batu ya. Nah, jadi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law qudira al-himaru jimadan, kalau kita samakan antara himar dengan jimat, maitan, atau kalau kita katakan himar itu adalah jimat yang mati, benda padat yang mati, la wajibal qaul bi anna kullu harakatin tusyahad minhu, maka berarti qaulnya mesti kita terima setiap harakah itu muncul daripada himar, sementara jimat adalah tidak. Berarti yang pasti sama-sama punya gharizatul hayat, tapi Allah memberikan kekhususan kepada yang dinamakan dengan himar sehingga membedakan dengan jimat. Fallahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala khalqiha fihi ala tartibil musyahad. Allah itu kuasa menciptakan segala sesuatu sebagaimana berlaku. Wa kama wajiba ay yuqala lam yakun mufaraqatul jimali fil arakati illa bi gharizat ikhtassat bihi abbar anhu al hayat. Dan sebagaimana wajib juga kita terima bahwa lam yakun mufaraqatul jimat fil harakat inna gharizah, bahwa himar dan jimat itu sama-sama punya harakat, tapi inna gharizah ikhtassat bi abranul hayat, tapi dalam himar itu memiliki gharizatul hayat yang khusus dan tidak diberikan kepada sejimat. Fakadha mufaraqatul insan al-bahimah fi idrakil ulum al-adhriyah. Demikianlah yang membedakan antara manusia dengan binatang fi idrakil ulum an-nadhariyah, pada pencapaian ilmu nazari, bi gharizatin yukbar an habil akal, dengan naluri yang dinamakan dengan akal. Maka kenapa binatang tidak bisa ngaji nahwu, ya kan? Kenapa binatang nggak bisa ngitung falak? Kenapa binatang itu nggak perlu bagi-bagi faraid segala macam?
karena mereka itu enggak punya horizon yang dinamakan dengan akal, gitu kan. Lalu kenapa jin itu adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun? Karena jin itu punya horizon yang dinamakan dengan akal. Makanya definisi agama itu ada 3. Satu ad-dinun nasihah, yang kedua ad-dinu mukallafun, yang ketiga ad-dinu hubbun. Maka bagaimana agama bisa menjadi mukallafun? Karena punya ghorizatul akal. Betul. Maka siapa yang menjadi bahan bakar api neraka? Bukan himar ustaz, mereka bakal jadi tanah, nggak ada hisab di hadapan Allah. Tapi wa laqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Betul. Demi sesungguhnya jahannam akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya nggak pakai akal. Ya kan? Makanya nanti Imam Sayyidina Ali mengatakan bahwa ra'aitul aqla aqlain. Akal itu ada 2. Ada aqlun matbu'un, ada aqlun masmu'un. Aqlun matbu'un akal bawaan, tabiat. Akal masmu'un akal yang dibubuhi ilmu pengetahuan. Dan itu akal yang paling sempurna. Makanya banyak orang punya akal bawaan lahir tapi nggak beriman, nggak punya masmu', maka tempatnya kelak di neraka. Nanti ada syair Sayyidina Ali rahimahullah. Jadi jelas bahwa fakadzabu farqatul insan al-ba'imah, itulah yang membedakan antara manusia dengan ba'imah fi idrakil ulumin nadhariyah, sehingga manusia itu punya idrak, punya kemampuan menerima ilmu nadhari. Kenapa mereka punya kemampuan binatang tidak? Bi gharizati yu'bar anha bil aqal, karena manusia Allah berikan kekhususan yang dinamakan dengan akal. Ya kan? Wa huwa kal mara'ah atau kal mar'atun ya, kal mir'atun. Wa huwa kal mir'ah, maka akal itu bagaikan cermin, bagaikan kaca. Allati tufariqu ghairuha min al-ajsam fi ikaiti suwar wal alwan. Karena kaca mampu membedakan jisim-jisim suar dan warna-warna. Ya dong, ya kan? Begitu orang hitam berdiri depan kaca, ya kan? Di kaca orang hitam yang datang. Betul nggak? Begitu yang datang orang putih, ya kan? Maka di kaca yang nampak ada orang putih. Kalaupun ada kaca penipu, ada sekarang handphone suka menipu, ya kan? Karena kena finger, betul nggak? Tapi ini kan kaca zaman dulu, bukan kaca generasi Z maksudnya. Jadi nggak bohong, ya kan? Bisifatin ukhtusat biha, dan akan tampak dengan sifat-sifat kekhususannya, betul, ya kan? Wahiyas sekolah, jangan sekolah ya. Wahiyas sekolah, sekolah itu makna sakula, maka itu pembersih, pembukti. Sekolah itu pembukti. Wa kadzalikal 'ain, demikian juga mata, tufariqul jabhah, berbeda dengan jidat Ustaz. Mata beda dengan jidat. Fi sifatin wa hayatin, dalam sifat dan keadaannya. Biha ista'adat liruyah, yang di mana mata itu Allah Ta'ala ciptakan adalah untuk bisa melihat segala sesuatu. Fa nisbatu hadhil gharizah ila al-ulum, maka nisbah maka nisbah akal dengan ilmu, maka nisbah hubungan antara akal dengan ilmu kanisbatil aini ila ru'yah, seperti hubungan antara mata dengan penglihatan. Betul. Maka mata itu akal, penglihatan itu, ya kan? Maka mata itu adalah akal, penglihatan itu adalah ilmu. Maka kalau penglihatan dan mata nisbahnya mesti klop, baru kemudian bisa terjadi sebuah pemandangan atau melihat, maka demikianlah ilmu. Tidak akan ada ilmu yang bisa terterima kalau seorang manusia tidak memiliki akal. Maka nisbah antara akal dengan ilmu kanisbatil aini lil ru'yah, seperti mata kepada sebuah pandangan dan penglihatan. Kalau matanya hilang, penglihatannya hilang. Kalau akalnya hilang, maka ilmunya juga pasti hilang. Betul nggak? Makanya yang perlu kita minta kepada Allah adalah akalnya tetap Allah Ta'ala jaga. Nah, cuma nanti dia akan berkembang makna yang selanjutnya, ya kan? Akal itu apa, ya kan? Nah, itu yang dikatakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Itu kan akal semua, ya Allah bimbinglah aku. Karena kalau akal sehat-sehat semua Ustaz. Ala inna fil jasadi mudghah, akal itu Ustaz. Nah, itu makna pengembangan dari hati itu kan. Nah, fa nisbatu hadhihi al-ghariza ila al-ulum ka nisbatin ila al-ru'ya wa nisbatul Qur'ani wa syar'i ila hadhihi al-ghariza. Dan nisbah akal kepada ilmu syariat dan ilmu Al-Qur'an fi siyaqiha ilang kisapil ulumilaha fi siyaqiha ilang kisapil ulumilaha,
pada hubungannya sehingga terbukalah ilmu dan masuk kepada hati seseorang. Kanisbati nuri syamsi ilal basar, seperti nisbah cahaya matahari kepada penglihatan. Kalau kita punya mata pun Ustaz, betul, tapi nggak ada cahaya matahari, berarti gelap gulita. Mampukah mata kita untuk melihat sesuatu? Nggak mampu, betul nggak? Maka demikian, kalaupun maksudnya kita punya akal yang bisa melakukan segala sesuatu, tapi kalau tidak ada Al-Quran dan syariat Allah, bukankah akal kita juga akan tumbuh dan kita akan menjadi binatang? Makanya laulal adab atau laulal ulama lakana naskal bahaim. Betul. Kalau bukan karena ulama, maka manusia itu adalah binatang. Man laisa lahu adabun fahuwa kirdu. Yang tidak punya adab maka dia adalah monyet. Betul enggak? Kenapa? Karena nisbah, ya kan? Nisbah kita dengan ilmu itu adalah mesti ada ulamanya, mesti ada ilmu syariatnya, mesti ada Al-Qur'annya. Maka Quran nur syams, betul enggak? Kemudian akal, ya kan? Itu adalah akal itu adalah mata. Kemudian apa yang kita tangkap dengan akal itu adalah penglihatan namanya. Jadi rutenya dari cahaya matahari kemudian datang ke mata, terjadilah ru'yah dari hukum Allah, datang kepada akal, maka terjadilah yang namanya pengetahuan. Betul. Nah itu makanya kanisbatul syams ilal basar fahakadha yang bagi an tafham hadhihi al-gharizata. Maka mesti faham ini definisi yang pertama tentang akal. Saya simpulkan gini, definisi akal yang pertama adalah naluri ciptaan Allah, insting yang Allah berikan kepada seorang manusia sehingga menjadi wadah utama untuk menampung segala ilmu-ilmu nagori. Itu yang perlu disimpan. Dari semua yang kita baca panjang-panjang ini cuma itu doang, yaitu gorizoh bawaan, udah selesai. Yang hanya Allah berikan kepada manusia, ya kan, tidak diberikan kepada binatang. Makanya hukum hidupnya berbeda, betul nggak? Makanya dalam fikih ada hukum jinayat. Kenapa? Karena kita punya akal. Coba kalau nggak punya akal, mana ada hukum di kalangan binatang? Betul. Definisi yang kedua kita lihat. Di definisi yang kedua, hil ulumul lati tukhriju ila al-wujud fi dhati at-tifl al-mumayyiz bi jawazil jaizat wa isti'alatil mustahilah. Akal itu adalah ulum allati tukhrij, ilmu atau banyak ilmu yang mengeluarkan ila al-wujud fi dhati at-tifl al-mumayyiz, yaitu ilmu yang masuk kepada seorang tifil, anak kecil, al-mumayyiz, ketika dia menjadi mumayyiz. Apa yang terjadi setelah dia punya akal? Bijawazil jaizat wasti'alatil mustahilat. Dia tahu mana yang boleh dan dia tahu mana yang mustahil. Dia tahu mana hukum yang jaiz, dia tahu mana hukum yang mustahil. Maka saat itu dia kena hukum yang namanya mukallaf. Betul. Berarti definisi yang kedua, akal itu adalah proses pindahnya seorang dari tiflun menjadi mumayyiz. Makanya kan Islam balik berakal, betul nggak? Siapa orang yang wajib sholat Jumat? Islam balik berakal, betul nggak? Mustautin, laki-laki. Siapa yang wajib melaksanakan ibadah sholat, ya kan? Islam balik berakal, betul nggak? Sampai kepadanya dakwah Nabi, ya kan? Siapa yang wajib mengimani Allah? Islam balik berakal, ya kan? Dan kemudian sejahtera panca indera, betul nggak? Kalau dia nggak punya mata, nggak punya kuping, pokoknya nggak ada wadah untuk menampung dakwah ataupun menampung ajaran, dia nggak diwajibkan. Nanti dia akan digolongkan kepada orang yang tidak memiliki atau yang maksum lah maksudnya. Nah definisi yang kedua ini adalah akal itu adalah proses pindahnya seorang tiflun menjadi mumayyiz. Itu definisi kedua. Sehingga dia tahu mana yang jaiz, mana yang mustahil. Karena ilmi seperti mumayyiznya seseorang itu bi annal itsnaini aktsar minal wahid, ketika dia mengetahui bahwa dua itu lebih banyak daripada satu. Wa anna syakhsal wahid, atau seperti pengetahuan dia sudah bisa membedakan annal syakhsal wahid la yakunu fi makanaini fi waqtin wahid. Tidak mungkin seseorang itu berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Betul enggak? Kan enggak masuk akal dong. Saya baru lewat di di Jambu 2 ngelihat Haji Dadang. Begitu saya lewat, begitu saya sampai ke begitu saya teleponan sama teman saya di Jakarta, kata teman saya Haji Dadang juga ada di Jakarta. Berarti kesimpulannya pasti Haji Dadang yang berbeda. You know, betul nggak?
Kenapa? Karena asyakhsul wahid la yumkin fi makanin ya fi waqtin wahid. Tidak mungkin satu orang di dua tempat dalam waktu yang sama. Kecuali orang-orang yang Allah khususkan seperti Imamun Nawawi. Karena dalam riwayat dikatakan bahwa Imam Nawawi itu adalah kutub dan beliau dalam satu waktu bisa sholat di Masjid Haram Mekah, kemudian beliau sholat di Masjid Nabawi, dan beliau sholat di Palestina atau di Masjid Al-Aqsa di waktu yang sama. Kenapa? Karena beliau adalah kutubul aqta. Nah, itu orang-orang khusus kayak Abu Bukhari, nggak pakai akal, nggak pakai logika, betul nggak? Mereka orang-orang yang sudah di luar biasa atau di luar kebiasaan. Ini perkaranya hukum normal yang kita bicarakan. Hukum normal atau hukum standar, satu orang tidak mungkin duduk tempat pada waktu yang sama, nggak mungkin. Jadi kalau sekarang antum di sini, ada nggak antum di rumah? Ada kejadian begitu Ustaz? Ada kejadian. Ini kejadiannya di Jakarta ya. Yang cerita adalah supir taksi langganan saya. Setiap kali saya ke Mekah pakai dia maksudnya. Dan yang mengalami teman dia. Teman dia juga supir taksi berangkat. Dengar istrinya dari rumah, taksi juga yang bilang. Maka tiba-tiba ada yang buka pintu dan yang datang suaminya. Ada suaminya baru berangkat. Tapi datangnya kenapa kamu mobil? Cuma itu kan beberapa waktu lah. Terjadilah hubungan badan. Begitu dia telepon, kok balik lagi sih tadi? Masih pengen ya? Kalau rasanya gitu kan? Enggak, saya di bandara kok, kata suaminya. Berarti yang datang itu bukan suaminya, jin yang menjadi. Kenapa? Anda syakhsul wahid, ya kan? Tidak mungkin berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Betul? Jadi kalau ada yang begitu, istri antum di rumah kemudian tiba-tiba di Jakarta ada kayak istri antum, bukan istri antum itu Ustaz. Kenapa? Karena kaidahnya satu orang tidak mungkin berada pada satu tempat di waktu yang sama. Wa huwa alladhi anahu ba'dul mutakallimin aifu qala fi adbil aqal, ya kan? Dan inilah maksudnya yang anahu ba'dul mutakallimin yang dikaji oleh para ulama-ulama tauhid haifu qala fi adbil aqal. Kata mereka definisi akal itu adalah annahu ba'dul ulumid dururiyah, bahwa akal itu juga adalah bisa untuk ilmu dururi. Kal ilmi bi jawazil jaizat isti'alatil musta'ilat, seperti ilmu menghukumkan mana yang jaiz dan mana hukumnya mustahil. Wa huwa aidun sa'ihun fi nafsihi, boleh juga di anna hadhihi al-uluma mawjudatun tisbituha aqlan dhahir, karena ilmu ini juga ada dan dinamakan dengan akal yang dhahir. Wa innamal fasid, yang enggak boleh itu adalah antum kritil kal basirah, adalah orang yang mengingkari tentang kenalurian daripada akal. Wa yuqal, dan dia berkata la mawjud illa hadhil ulum, akal itu enggak ada, yang ada adalah ilmu. Itu salah Ustaz. Karena ilmu tidak akan pernah tercapai kalau bukan karena yang dinamakan dengan akal. Definisi yang ketiga, ulumun tustafadu minat tajarub. Akal itu adalah ilmu yang lahir dari pengalaman hidup. Juga akal, ya kan? Ilmu yang lahir dari pengalaman hidup. Bimajarin ahwal, karena sudah terbiasa menghadapi banyak keadaan. Maka biasanya anak-anak yang tinggal di pinggir laut, mereka ya kan suka main laut, betul nggak? Contoh Haji Sahal sampai teriak-teriak yang punya koa karena beliau main ke tengah laut. Dia nggak tahu Haji Sahal itu orang yang tinggalnya di pinggir laut, betul nggak? Itu namanya akal Ustaz. Dan akal yang itu saya nggak punya. Kenapa? Karena saya nggak tinggal di pinggir laut. Jadi kalau saya mandi sama beliau, nggak mau saya ke tengah sama beliau. Kenapa? Beliau punya akal tentang itu. Dan itu stafadu minat tajar, ya kan? Bimajarin ahwal, itu ilmu yang beliau miliki dari pengalaman hidup karena sudah biasa. Kita yang nggak biasa jangan pernah coba-coba, betul nggak? Itu akal, itu definisi akal yang ketiga gitu loh. Jadi semakin banyak akalnya, ya kan? Makanya kata Abu Said Muhammad, idza rafaqa ufuquhu qalla inkaruhu. Kalau sudah tinggi ufuk cara berpikir cakrawalanya, maka sedikit dia mengungkapkan. Kenapa? Karena sudah banyak tajarub, ya, dia banyak pengalaman hidupnya gitu loh. Fa inna min hadikati tajarub, karena kecakapan dalam pengalaman, kemudian wa ithbati mazahib, dan kepintaran dalam mazhab yuqalu annahu aqil fil adah, maka itu dinamakan orang yang cerdas. Betul? Oke. Di saya nggak boleh pinjam uang ke bank. Oke. Begitu tanya kepada Buya Asam Abdul Wadud, kata beliau boleh. Saya tanya apa alasannya?
Oh, ada dalam kitab Timbul Kalam Yusuf Al-Qaradawi karangan Syekh Ali Jumat mengatakan bahwa hajat itu manzilah atau tanzil manzilah ad-darurah. Kita butuh berarti sama dengan hukum darurat, kata beliau. Sementara saya katakan boleh. Menurut antum yang butuh jawaban tentang hukum bank, lebih pintar saya apa beliau? Beliau dong. Orang saya nggak bilang nggak boleh, beliau bilang boleh dan punya rujukan, betul nggak? Berarti beliau akil dan saya bukan akil tentang itu, betul nggak? Kenapa? Karena beliau punya rujukan dan referensi yang menyelesaikan permasalahan orang sehingga menjadi sebuah jawaban dan solusi kepada orang. Sementara saya membuat orang suntuk karena nggak punya jawaban. Maka dari pengalaman hidup beliau dan banyak kitab yang dibaca beliau, maka beliau lebih akil daripada saya. Betul? Itu namanya akal juga, tapi yang lahir dari majalah tajarub, dari perjalanan hidup dan pengalaman. Jelas gak? Jelas gak? Ya kan? Yuqalu annahu akil fil adat. Wa man lam yuttasab bihadhihi sifat fayuqalu annahu ghabiyun ghumarun jahilun. Maka orang yang enggak punya sifat ini, enggak punya kecakapan dalam pengalaman, maka dia ghabi, bodoh, gumar, bodoh, jahil, bodoh juga. Fa huwa naw'un akhar min al-ulum yusamma aqlan. Ini juga dikatakan akal, definisi yang ketiga. Jelas gak? Ar-rabi, saya mau selesaikan dulu enggak apa-apa ya. Rambung. Kemudian definisi akal yang keempat, yang pertama tadi gorizoh, yang kedua adalah proses berpindahnya seorang tiflun menjadi mumayyiz. Yang ketiga definisi akal itu adalah yaitu pengalaman atau kecakapan dalam pengalaman sehingga dia menjadi orang yang cerdas. Makanya jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Betul nggak? Itu definisi akal yang ketiga. Ar-rabi', tapi akal yang paling tinggi begini ke? Antan tahiyah quwwatu tilkal ghariza ila ay ya'rifa awaqib al-umur. Kemudian yuqamma asy-syahwat ad-da'iya ila al-ladzatil 'ajilah wa yukhiruha fa idza hasalat hadhihi al-quwwah summiya sa'ibu aqilan min aitsu anna iqdamu wa ijamu bi asli ma yaqtadi an-nazar fil awaqib la bi uqbi syahwatil 'ajilah. Bahwa puncak daripada akal itu adalah ketika ghorizahnya sampai pada puncak kekuatan sehingga ay ya'rif awaqib al-umur, dia tahu akibat segala sesuatu perkara kalau dia lakukan. Apa maksudnya? Dia mau ngomong mikir, mau berangkat mikir, mau bergaul mikir, betul nggak? Mau beli mobil pertimbangan, mau ganti rumah pertimbangan, betul nggak? Jadi mikir, mau kawin lagi, ayo mikir, mikir, nggak jadi. Jadi puncak akal yang paling tinggi, guys. Sehingga ketika dia malangnya itu sudah penuh dengan pertimbangan, atau andaikan dia menjatuhkan sebuah pilihan, maka pasti hasil dari sebuah musyawarah dan istikharah. Betul nggak? Ma khaba man istakharah wa la nadim man istashar. Karena orang yang istikharah tidak akan pernah tidak akan pernah salah pilih, dan orang yang musyawarah tidak akan pernah salah langkah. Itu karena akalnya sudah sampai pada puncak yang paling tinggi, sehingga dia akan hidup sederhana di dunia dan akan menjadi orang kaya di akhirat. Bukan yang poya-poya di dunia dengan menikmati kekayaan dia sendiri, kemudian menjadi orang miskin di akhirat. Nah, ini puncak akal yang paling tinggi, Kiai. Nah, ini puncak akal. Ini yang orang-orang yang sudah ma'rifat. Kita lihat. Antan ta'yaquwatu tilkal ghazir ila an ya'rifa awaqib al-umur. Ya kan? Wa yuqamdu syahwat. Dan dia lebih mematahkan syahwat-syahwatnya. Ad-da'i ila ladzatil ajilah. Karena dia tahu bahwa syahwatnya itu hanya mengajak kepada kenikmatan yang sesaat. Wa yuqahhiruha. Syahwatnya cuma menggagahi dia, mengalahkan dia. Fa idza hasalat hadhil quwwah, kalau sudah menemukan kekuatan akal seperti ini, sumya sahibu aqilan, maka dinamakan orang tersebut si akil, min haitsu anna iqdamu yahjamu bi asma yaqtadi an-nazar fil awaqib. Karena iqdamu wa ihjamah, ya kan, saya diartikan dengan satu makna. Karena takaran segala sesuatu di mata dia adalah itu, ya. Karena takaran segala sesuatu di mata dia adalah bihasabi ma yaqtadi an-nazar fil awaqib, setelah mempertimbangkan apa akibat yang terjadi kalau dia melakukannya. Apalagi Ustaz, jadi nggak bakal pernah salah langkah, apa salah pilih. Kenapa? Dia mikir dulu akibatnya. Maka biasanya orang yang sampai pada puncak akal seperti ini, ya kan, bukan gimana nanti, tapi nanti gimana, betul nggak? Karena kalau gimana nanti udah biarin deh, ya kan, gimana nanti aja, itu orang nggak mikir, Ustaz. Nekat tuh namanya. Tapi kalau nanti gimana, itu namanya baru orang cerdas. Kenapa? Mikir dulu, takut menjadi sebuah kecelakaan kemudian kalau dia salah melangkah.
Nah ini akal yang paling tinggi. Ini akal yang paling tinggi, ya kan? Maka ketika punya keinginan, dia akan mematahkan syahwat-syahwatnya. Sampai ini yang dikatakan Rasulullah dalam hadis, arba'atun man kunna fihi nasyarahu Allahu rahmatahu wa 'asamahu minasyaitan. 4 perkara siapapun yang memilikinya, maka Allah tabur rahmat dalam kehidupan dia, Allah lindungi daripada syaitan. Siapa itu? Man malaka nafsahu hina yarghab wa yar'ab wa yashta'i wa yaghdab. Siapa yang mampu menjaga dirinya ketika yarghab, senang, biasa aja. Yarhab ketika sedih, biasa aja. Yashta'i ketika bersyahwat, dia mampu menahan dirinya. Wa yaghdab ketika murka pun dia mampu menahan dirinya. Ini puncak akal yang paling tinggi, Kiai. Makanya ya kan, orang kuat bukan orang yang mampu mengalahkan musuh di medan perang, tapi orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia punya kesempatan dan kekuatan untuk marah. Betul? Betul kan? Maka ada 3 amal kata Nabi yang akan tetap menjadi pahala sampai kapanpun. Dan iman kita akan sempurna. 1, khuluqun ya'ishu bihin nas, memiliki akhlak yang boleh bergaul dengan manusia. Yang kedua, al-wara' bima ya'izu anil maharim, punya sifat wara' sehingga tidak terkontaminasi dengan yang haram. Yang ketiga, al-ilmu bima yarudduhul jahil, dia punya ilmu cara menanggapi orang-orang yang bodoh. Nggak mau dia komentar sama orang bodoh, dia nggak mau dia debat sama orang bodoh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa diam terhadap orang bodoh adalah jawaban atas pertanyaannya. Betul kan? Itu orang cerdas, itu orang punya akal. Nah ini yang paling tinggi. Makanya wa hadhihi aidan min khawasil insan allati yatamayyiz an sa'il al-hayawan. Inilah kekhususan manusia yang membedakan dengan binatang. Fal awal, maka definisi yang pertama kan ada definisi ya. Definisi yang pertama adalah horizon. Itu namanya definisi wal us wasadah wal manba. Itu definisi asas atau asal. Itu definisi asas. Al us itu asas, as-sadah itu asas, al manba itu asas juga, tempat terbit, tempat muncul, itu satu makna. Jadi al us, as-sadah wal manba itu satu arti semua. Namanya mushtarak kalau dari ilmu mantiq. Wathani, adapun definisi yang kedua, apa definisi yang kedua, Kiai? Yaitu sifat yang perpindahan dari seorang anak menjadi mumayyiz kan? Maka itu definisi al-aqrab ilaihi, definisi yang sangat dekat kepada yang namanya dengan akal. Karena dia bisa membedakan al-jaizatul jaizat, al-musailatul musailah. Wathani, adapun definisi yang ketiga, ya kan? Adalah far'ul awal wathani. Apa definisi yang ketiga? Ya kan? Ilmu Yang ketiga adalah yaitu ilmu tajarub ya, yaitu ilmu yang muncul dari kecakapan sebuah pengalaman. Itu cabang dari yang pertama dan yang kedua. Betul. Penggabungan antara definisi yang pertama, gorizohnya hidup. Kemudian yang kedua, dia sudah bisa membedakan, maka akan melahirkan kecakapan dalam sebuah pengalaman. Betul. Bikuatil gorizotil ulumut dururiyah. Karena dengan kekuatan gorizoh dan ilmu dururi, tustafadu ulumut tajarub, maka lahirlah namanya ilmu pengalaman hidup. Warabi, adapun definisi yang keempat ini as-samaratul akhirah, ini buahnya Kiai. Betul enggak? Makanya puncak, makanya ma'rifat. Ya kan? Ini ma'rifatnya. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu apa? Hukum mentah dari Allah. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Thariqat itu apa? Cara melakukan hukum itu. Betul. Hakikat itu apa? Karena Allah kita melakukannya. Ma'rifat itu apa? Zuhurul kasrah fil wahdah, rasa yang muncul setelah kita mengkawinkan antara syariat dan tariqat, namanya ma'rifat. Makanya akal yang paling tinggi ini adalah akal ma'rifat. Dia tidak akan salah langkah. Nah ya kan, wahiyal ghayatul quswa, inilah puncak segala akal. Betul. Fal awwalani bit taba', maka yang pertama itu adalah tabiat. Maka yang pertama dan kedua gorizoh, kemudian perpindahan dari tiflun kepada mumayyiz, itu adalah tabiat namanya. Siapapun mengalami kalau namanya manusia. Wal akhirani bil iktisab. Tapi yang ketiga dan keempat itu mesti kita usahakan baru kita bisa masuk ke dalamnya. Akal tajarub mesti kita usahain, akal ma'rifat mesti kita usahain. Walidzalika qala Ali karamallahu wajhah. Makanya Ali berkata terakhir, ra'aitul aqla aqlain, menurut saya akal itu ada 2. Famatbu'un wa masmu'un, yang pertama adalah akal matbu', bawaan lahir. Akal masmu' adalah yaitu akal yang lahir dari pengalaman hidup dan ilmu. Berarti akal matbu' yang pertama dan yang kedua. Akal masmu' itu akal yang ketiga dan keempat ya. Wala yanfa' masmu'un, pengalaman hidup dan akal ma'rifat tidak akan ada manfaatnya idza lam yakun matbu'un, kalau memang gorizatul akal yang enggak hidup dari awal. Kama la tanfa'us syams, sebagaimana matahari tidak akan manfaat
Wudu al-ain mamnuun. Kalau seseorang itu nggak punya mata, iya Ustaz, mau punya matahari pun kalau matanya nggak ada, tetap aja nggak bisa lihat, betul nggak? Maka berarti memang empat akal ini nggak bisa dipisah, karena yang akal ketiga dan keempat itu munculnya dari akal yang pertama dan yang kedua. Maka disimpulkan Kiai, definisi akal ada empat, satu dan dua itulah matbu namanya. Kemudian akal ketiga keempat namanya adalah masmu. Satu dan dua, ya kan, dia adalah kasyams, ya kan, tiga dan empat dia adalah kasyams. Tapi satu dan dua adalah tiga dan empat adalah namanya kaduk seperti cahaya. Maka satu dan dua adalah kasam seperti mataharinya. Maka tidak mungkin ada masbuk kalau makbuk tidak ada, dan makbuk tidak akan berkembang kalau tidak kita masbukkan. Maka definisi empat ini tidak bisa dipisah. Bisa kita boleh kategori yang satu dua itu sunatullah. Bisa. Bawaan fitrah naluri. Wal awwalu wallahu a'lam. Masihlah satu kitab lagi.